Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu jamaah kajian malam Rabu di Masjid An-Nur Seruni Kota Wonosobo. Alhamdulillah, tentunya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, rasa syukur kita kehadirat Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan kita segala kenikmatan kepada kita hari ini, sehingga sampai-sampai Allah meringankan langkah kaki kita, melembutkan hati kita, sehingga mudah bagi kita untuk datang di dalam kajian ilmu yang insya Allah kita berhusnudzon kepada Allah, bahwa kajian ilmu ini adalah satu kajian yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya di dalam bersyukurnya kita kepada Allah, tidak hanya kemudian sekedar kemudian kita melafalkan Alhamdulillah saja. Tetapi pada dasarnya rasa syukur kita kepada Allah itu harus betul-betul bisa kita buktikan dengan cara adalah salah satu cara bagi orang yang beriman ketika dia bersyukur kepada Allah adalah memastikan potensi-potensi kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya itu menjadi potensi-potensi ketaatan pula. Maka jangan sampai ketika panjenengan, kula, ana, antum, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, pastikan kesehatan itu menjadikan kita semakin taat, semakin bertakwa kepada Allah. Dan itu adalah kenikmatan yang diridhai oleh Allah. Itu adalah kenikmatan yang barokah. Kalaulah kemudian hari ini kita diberikan waktu yang luang, maka pastikan waktu luang yang Allah berikan kepada kita hari ini itu menjadi semakin memperkuat ketaatan dan juga ketaatan kita kepada Allah. Karena itulah waktu yang barokah. Maka kalau kemudian kita bertanya hari ini, yang dimaksud dengan barokah itu apa? Standarisasi barokah itu apa? Standarisasi barokah adalah ketika Allah memberikan kepada kita semua kenikmatan, maka pastikan kenikmatan itu semakin membawa kita kepada ketaatan dan juga ketakwaan. Itulah yang dimaksud dengan barokah. Barokah itu kullu ma tuzidukum fi ta'ah. Segala sesuatu yang semakin menambah ketaatan dan juga ketakwaan engkau kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan barokah. Maka kalau hari ini kita mendapati segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita tidak menambah keimanan dan juga ketaatan kita kepada Allah, tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah, maka itu bisa dipastikan itu adalah bukan rezeki, itu adalah bukan kenikmatan barokah. Karena para ulama itu kan sampun ngendika, kullu ma tuzidukum fi ta'ah. Segala sesuatu yang bisa mendekatkan, yang bisa menambah ketakwaan engkau kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan barokah. Maka hari ini kita patutnya bersyukur. Kita memiliki waktu luang, kita memiliki kesehatan, kemudian ringan sekali langkah kaki kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Maka kita berdoa kepada Allah bahwa kesehatan, waktu luang yang kita miliki hari ini, saat ini, kita berdoa kepada Allah agar itu pun dicatat sebagai kenikmatan dan juga rezeki yang barokah. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua dikumpulkan bukan karena dunia, kita semua dikumpulkan bukan karena nafsu, tetapi kita dikumpulkan atas dasar majelis ilmu. Sebuah majelis yang begitu Allah cintai, sampai-sampai para malaikat kemudian membentangkan sayapnya, memberikan naungan kepada para jamaah yang hadir dalam majelis ilmu, dan kemudian Allah menyebut-nyebut setiap orang yang hadir dalam majelis ilmu. Saking cintanya Allah kepada orang yang istiqomah di dalam majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ketika kita berbicara mengenai persaudaraan, karena tema hari ini kita bicara mengenai ukhuwah, maka salah satu pertanyaan besar yang harus kita tanyai pada diri kita sendiri itu adalah kenapa membicarakan masalah ukhuwah, kenapa membicarakan masalah persaudaraan itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Dan kita mendapati hari ini kita merasa bersyukur sekali bahwasanya di setiap masjid, di setiap musola-musola itu selalu tumbuh kajian-kajian dan juga majelis ilmu. Dimanapun. Bahkan di Wonosobo ini kita mendapati setiap musola, setiap masjid itu banyak yang kemudian memiliki majelis-majelis ilmu yang rutin diadakan. Kita bersyukur. Tetapi yang kadangkala menjadi kita sedih hari ini adalah majelis-majelis ilmu yang kemudian berdiri di masing-masing masjid, di masing-masing musola, itu berdiri sendiri-sendiri. Jamaahnya berdiri sendiri-sendiri, yang kemudian kadangkala antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya, itu kalau ketemu melengos. Itu kalau ketemu saling membuang muka. Padahal yang dipelajari sama. Ma qolallah wa ma qola Rasul. Segala sesuatu yang difirmankan oleh Allah dan segala sesuatu yang disabdakan oleh Rasul-Nya. Padahal seharusnya Allah lah yang mempersaudarakan kita semua. Maka menjadi penting hari ini bagi kita. Kenapa penting bagi kita hari ini untuk bicara masalah ukhuwah? Ada apa sih di dalam ukhuwah itu? Ada apa sih di dalam persaudaraan itu? Sampai-sampai menjadi penting bagi kita semua untuk bicara masalah persaudaraan. Karena kita tidak mau dengan banyaknya majelis ilmu justru malah semakin banyaknya perpecahan di antara kaum muslimin. Kita kan nggak ingin yang seperti itu. Yang kita inginkan adalah semakin tumbuhnya majelis-majelis ilmu di masing-masing tempat, di masing-masing musola, di masing-masing masjid, justru semakin merekatkan antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya. Tetapi hari ini kadangkala kita mendapati hal yang berbeda. Kalau tidak satu jamaah, itu bukan dianggap saudara. Berbeda ustadz, itu dianggap bukan saudara. Berbeda manhaj, itu dianggap bukan saudara. Itu yang menjadi kepentingan kita hari ini. Kenapa? Ana, antum, kita semua harus membicarakan masalah persaudaraan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus bicara masalah persaudaraan? Karena sesungguhnya persaudaraan, ukhuwah itu merupakan barometer keimanannya kita semua. Barometer keimanan seseorang itu dilihat dari bagaimana dia bersaudara. Dan kita mendapati orang manusia yang paling tinggi imannya, yang paling besar imannya, yang paling tebal imannya, itu adalah Rasulullah. Dan kita mendapati Rasulullah itu adalah manusia yang paling mudah bersaudara. Yang paling mudah menganggap seseorang itu bersaudara. Itu Rasulullah. Dan itu menjadi barometer keimanan Rasulullah. Meskipun Rasulullah itu kadangkala belum pernah bertemu dengan si fulan, belum pernah bertemu dengan fulanah, tapi kalau Rasulullah itu tahu si fulan dan juga fulanah itu telah beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, maka Rasulullah pasti akan menganggap dia sebagai saudara. Karena lagi-lagi kita menyadari, oh ternyata yang namanya persaudaraan itu merupakan barometer keimanan seseorang. Sampai-sampai Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah mereka yang bersaudara. Di sini Allah menggunakan kata inama. Inama itu kalau dalam bahasa Arab yang dimaksud itu adalah adatul hasr. Adatul hasr itu adalah semacam pembatas. Kalau diartikan secara bebas berdasarkan kata per kata, berdasarkan nahwu sharafnya, maka bisa dikatakan sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Maka kosok balene atau kosok balene ini ku napa nggih? Lawan katanya adalah kalau orang yang tidak mudah bersaudara berarti dia tidak beriman. Karena Allah sendiri yang berfirman, innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu, merekalah yang bersaudara. Makanya kemudian, ketika kemudian kita mendapati bahwasanya Rasulullah, seorang manusia yang begitu mulia, yang paling besar imannya, begitu mudahnya Rasulullah itu kemudian bersaudara, lantas bagaimana dengan diri kita hari ini? Diri kita hari ini yang mengaku diri kita itu beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, melihat jamaah yang lain, melihat seseorang yang terkadang berbeda, 1-2 pendapat dengan apa yang kita yakini, dan itu hanya masalah-masalah furu'iyah, kemudian kita melengos kalau ketemu. Atau ada orang lain yang kemudian berbeda dengan kita, hanya untuk 1 urusan, 2 urusan, yang itu hanya bersifat furu' atau cabang, bukan bagian dari akidah, tetapi kemudian dia tidak menganggap kita sebagai saudara. Maka orang yang beriman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hatinya bersih, itu kan sebagaimana anak kecil, sebagaimana anak bayi. Anak bayi itu kan hatinya bersih. Anak bayi itu kalau nangis, orang yang ngelihatnya senang, padahal dia lagi nangis. Apalagi kalau tertawa. Bahkan anak bayi, kalau kemudian kita mendapati dia sedang BAB atau pipis, ngompol, orang yang melihatnya tetap senang. Kenapa? Karena hatinya bersih. Karena hati yang bersih itulah yang kemudian menyebabkan mudah orang-orang itu untuk mencintainya. Dan itulah seharusnya yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Lalu kemudian bayi itu kemudian semakin lama semakin tumbuh besar. Misalnya udah umur 5 tahun atau 6 tahun. Kalau kemudian bertengkar dengan sesama temannya, bertengkar rebutan cilok atau rebutan mainan lato-lato misalnya. Bertengkar sebentar. Tapi setelah 10 menit, 15 menit, kembali akur lagi. Kita akan mendapati anak-anak kecil seperti itu. Ada nggak anak-anak kecil yang kemudian dia menyimpan dendam kesumat kepada temannya? Nggak ada. Itulah seharusnya hati orang yang beriman, hati anak, antum kita semua, itu sebagaimana anak kecil. Bersih, terbebas dari segala sesuatu yang bersifat hasad, dendam, dan juga benci. Karena itulah yang menjadikan kita mengetahui, ternyata kalau kita itu beriman kepada Allah, kalau kita itu beriman kepada Rasulullah, maka pastikan kita, anak, antum, kita semuanya itu mudah untuk bersaudara. Karena Rasulullah adalah orang yang mudah untuk mempersaudarakan. Sampai-sampai di dalam sebuah kajian atau di dalam sebuah ilmu ketika kita berbicara masalah akidah, di dalam akidah itu ada 2. Salah satunya itu ada 2 hal yang memang harus dimiliki orang yang berakidah yang benar. Yang pertama adalah al-wara, dan yang kedua adalah al-bara. Al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Al-wala itu apa? Al-wala itu adalah mencintai orang yang beriman. Mudahnya mencintai kepada orang-orang yang beriman. Dan bara, al-bara itu apa? Al-bara itu adalah meletakkan kebencian hanya kepada musuh-musuh Allah. Maka kalau kemudian kita menginginkan hari ini akidah kita itu benar, maka pastikan kita memiliki 2 sifat itu. Karena 2 sifat itu termasuk dalam subbab dari pelajaran-pelajaran akidah yang memang harus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai Rasulullah itu berkata dalam sebuah hadis, Inna awthaqa urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sesungguhnya tali pokok iman yang paling kuat, niku sanes salat. Tali pokok iman yang paling kuat niku sanes haji, Bu. Tali pokok iman yang paling kuat niku sanes sedekah, sanes zakat. Karena sesungguhnya tali iman yang paling kuat al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Wal bughdu fillah, dan juga membenci, meletakkan kebencian itu hanya karena Allah. Dan jangan sampai salah kemudian ketika kita meletakkan cinta dan juga kebencian. Jangan-jangan kita justru malah membenci musuh-musuh Allah, kita mencintai musuh-musuh Allah, tapi kemudian kita membenci sesama orang yang beriman. Maka kalau kemudian hari ini
Kita memiliki saudara, kita memiliki kakak, kita memiliki adik, kita memiliki paklik, kita memiliki bule. Bersaudara, ya itu adalah saudara. Saudara berdasarkan takdir. Tetapi ada persaudaraan yang betul-betul membutuhkan pengorbanan. Karena persaudaraan ini begitu sulitnya. Dan itu adalah persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Maka disitulah kita hari ini memahami bahwasanya kenapa kita harus sering-sering bicara masalah ukhuwah. Kita harus sering-sering bicara masalah persaudaraan. Karena sesungguhnya persaudaraan itu adalah bagian dari barometer dari keimanan kita semuanya. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, kenapa kita harus sering-sering bicara masalah persaudaraan? Kita harus sering-sering bicara masalah ukhuwah. Apa pentingnya dalam kehidupan kita bicara masalah ukhuwah? Karena sesungguhnya separuh dari sunnah itu adalah bicara bagaimana umat Islam, orang yang beriman, itu adalah saling mempersaudarakan atau bersaudara satu sama lain. Separuh bagian dari iman, kalau kemudian kita mengetahui separuhnya, itu adalah mengkondisikan bagaimana kemudian kita semua itu bersaudara. Itu separuhnya. Maka itu menjadi salah satu tugas besar dari Rasulullah, itu selain kemudian mengajak orang manusia itu untuk bertauhid, yang kedua tugas berat Rasulullah, tugas besar Rasulullah itu adalah mengkondisikan bagaimana orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Makanya kemudian kita mendapati Rasulullah dan para sahabatnya itu dipuji oleh Allah karena dua hal. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama bainahum. Allah itu memuji Rasulullah dan juga para sahabat karena memiliki dua sifat itu. Ketika mereka kemudian tegas terhadap musuh-musuh Allah, terhadap orang-orang kafir, ketika berbicara masalah akidah, ketika mereka membenci atau berusaha untuk memadamkan api dakwah, tegas. Ruhama'u bainahum. Tetapi di antara orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Karena itu merupakan ajaran sunnah. Makanya kemudian hari ini kita harus bertanya kepada diri kita, jangan-jangan kalau kemudian hari ini kita belajar banyak mengenai sunnah, kita belajar banyak mengenai Islam, tetapi yang tumbuh di hati kita itu bukan cinta kepada saudara-saudara yang sesama orang yang beriman, tapi yang tumbuh justru malah kebencian, maka pertanyakan ilmu kita, nasabnya itu sampai pada Rasulullah atau tidak. Karena Rasulullah, ajarannya, sunnahnya, itu adalah saling mempersaudarakan satu sama lain. Sampai-sampai di dalam sholat 5 waktu saja, ketika melaksanakan sholat jamaah, seorang imam yang paham sunnah, sebelum melaksanakan sholat jamaah, sebelum takbiratul ihram, maka imam itu akan nengok ke belakang, memastikan jamaahnya, shofnya itu sama, shofnya itu rata, dan tidak terjadi perselisihan. Setelah kemudian didapati shofnya itu sudah mepet, shofnya itu sudah rata, maka sang imam akan berkata, hadu bainal manaqib sudul khalaq wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Rapatkan ya pundak-pundak kalian, ratakan bahu-bahu kalian, jangan sampai ada celah. Wala takhtalifu, dan jangan berselisih ya. Fatakhtalifu qulubakum, karena itulah yang menyebabkan berselisihnya hati kalian. Loh, Rasulullah di dalam sholatnya, ketika melaksanakan sholat wajib sehari 5 kali, itu selalu mengingatkan kepada para jamaah kok, kepada para sahabat, supaya tidak berselisih, di dalam shaf. Kalau berselisih di dalam shaf, maka bisa mengakibatkan perselisihan di dalam hati. Itulah yang merupakan ajaran sunnah yang harus kita fahami hari ini. Kalau kemudian kita mengaku diri kita itu adalah ahlu sunnah, termasuk orang yang selalu mengikuti sunnah, orang yang mengikuti Rasulullah, maka mengikuti Rasulullah
itu tidak hanya bagaimana cara Rasulullah itu sholat. Mengikuti Rasulullah tidak hanya bagaimana Rasulullah itu berhaji. Mengikuti Rasulullah tidak hanya kemudian bagaimana Rasulullah itu umroh. Tetapi mengikuti Rasulullah juga kita harus mengikuti bagaimana cara Rasulullah mengkondisikan hatinya supaya hatinya itu mudah bersaudara kepada orang-orang yang beriman. Karena itu merupakan sunnah. Maka kalau kemudian hari ini kita ditanya, kenapa sih kemudian kita harus ribut-ribut bicara masalah persaudaraan? Kenapa sih kemudian kita harus sering-sering bicara masalah ukhuwah? Karena ukhuwah itu adalah bagian dari sunnah. Kalau kita bicara masalah ukhuwah, kalau kemudian kita mudah untuk bersaudara, berukhuwah, maka kita telah melaksanakan sunnah. Maka jangan mudah kemudian kita menganggap orang yang di luar majelis ini bukan sebagai saudara. Karena Rasulullah saja itu adalah manusia yang mudah untuk bersaudara. Sampai-sampai dalam sunnah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita tahu, saking detailnya sunnah itu, bicara masalah persaudaraan. Loh kalau ibu-ibu masak, kalau kita masak, itu pun diatur dalam sunnah ketika kita masak kok. Kalau masak, idza tobakhta fa'akthir maraqah. Kalau misalkan kamu itu masak, maka perbanyaklah kuahnya. Supaya apa? Supaya tetangga antum ketika mencium bau dari masakan yang antum masak, itu tidak tersakiti hatinya. Ketika kemudian tidak engkau bagikan masakannya. Makanya kemudian Rasulullah itu memerintahkan untuk memperbanyak kuahnya. Supaya apa? Supaya masakanmu, masakan ana, masakan kita semua itu menjadi salah satu perantara bagaimana kemudian kita bersaudara kepada tetangga-tetangga kita. Loh sampai sedetail itu. Sampai urusan masak. Belum lagi ketika Rasulullah mengatur bagaimana kemudian kita mengunjungi saudara kita. Kalau mengunjungi saudara kita, kalau bersilaturahim kepada orang-orang yang beriman, itu jangan sering-sering. Jarang-jarang berkunjungnya. Karena apa? Alasannya? Alasannya adalah ketika Rasulullah itu bersabda, Zurghibban tazid hubban. Kalau misalkan kamu itu mengunjungi saudaramu, itu jangan sering-sering. Jarang-jarang. Tazid hubban. Ketika engkau mengunjungi saudaramu itu jarang-jarang, maka akan tumbuh rasa cinta. Maka akan tumbuh rasa rindu. Ada orang yang kemudian dengan dalih, loh saya itu kan mengunjungi saudara saya sering-sering, itu kan karena ingin memperpanjang umur. Pagi dikunjungi, siang dikunjungi, sore dikunjungi. Loh habis isya berkunjung lagi. Alasannya apa? Supaya panjang umur. Ya antum yang panjang umur. Ahlul baitnya, sahibul baitnya, lu pendek umur. Capek dikunjungi orang ini lagi. Rampung. Bosen. Loh istrinya juga mangkal juga. Isu-isu nyediani teh. Ngasai, awan-awan datang lagi, ngeteh lagi, sore-sore datang lagi, ngeteh lagi. Yang timbul apa akhirnya? Yang timbul adalah rasa benci, bukan rasa sayang. Makanya kemudian sampai-sampai di dalam sunnah itu diatur bagaimana kemudian kunjungan antum kepada saudara-saudara kita itu membuat kita itu saling mencintai, membuat orang-orang yang beriman itu saling memendam rasa kangen dan juga rasa rindu. Jangan sering-sering. Bapak-bapak ini terutama. Kan paling enak itu kan ngendong. Sakderenge nyambut damel ngendong mampir se. Istirahat kerja ngendong meneh. Sore-sore barados salat asar ngendong lagi loh. Itu akan menyebabkan rasa bosan. Bisa jadi bapaknya yang bapak-bapak kunjungi ini ku mboten bosen, tapi ibu-ibunya yang kemudian itu ngedumel ten atine. Makanya kemudian sampai masalah ini saja loh diatur dalam sunnah. Makanya kemudian kita tidak mendapati
satu ajaran di dalam agama yang paling detail, yang paling cerewet ngurusi masalah persaudaraan kecuali adalah agama Islam. Karena yang mempersaudarakan kita itu Allah, Bu. Yang mempersaudarakan kita itu Allah, Pak. Maka kalau kemudian kita meyakini bahwasanya yang mempersaudarakan kita itu adalah Allah, ya ayo kita sama-sama merapatkan saf kita. Kita sama-sama merapatkan barisan kita. Sesama orang yang beriman, kadangkala beda pendapat. Sesama orang yang beriman, kadangkala berbeda 1-2 tata cara yang bersifat furu'. Enggak masalah. Kalau kemudian kita tarik dalam memori kita, tahun-tahun 80, tahun-tahun 90, orang itu bisa dilihat, itu dari sholatnya itu termasuk golongan mana saja sudah bisa lihat. Kalau kemudian sholat subuhnya menggunakan kunut, loh NU mesti. Kalau subuhnya nggak menggunakan kunut, loh mesti Muhammadiyah. Kan begitu dulu kita. Sampai-sampai kemudian yang bukan kunut, oh itu bukan saudara kita. Sampai-sampai orang-orang yang berkunut pun berkata, loh itu yang tidak kunut, itu bukan saudara kita. Kan pernah kita mengalami masa-masa seperti itu. Kalau pengen tahu madhabnya seseorang, itu dilihat dari sholat jamaahnya. Ini imam kalau menggunakan bismillahnya jahar, loh NU mesti. Kalau bismillahnya itu sir, loh mesti Muhammadiyah. Nah, sampai-sampai kita kan seperti itu. Dan itu sudah tercekoi di dalam pikiran kita. Padahal kalau kemudian kita tarik ke dalam sejarah masa-masa imam 4 madhab, loh, imam 4 madhab itu mereka juga berbeda kok. Tetapi apakah mereka mengkafirkan satu sama lain? Apakah kemudian mereka mensubhatkan satu sama lain? Loh enggak. Bahkan antara Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Imam Malik itu adalah guru bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Apakah sama semuanya? Loh enggak. Bahkan tercatat dalam asar suatu ketika Imam Syafi'i dan juga Imam Malik itu sedang berdebat masalah rezeki. Sedang berdebat masalah rezeki. Imam Syafi'i berkata, loh yang namanya rezeki itu harus diikhtiarkan. Nggak bisa kemudian kita duduk, tengok-tengok, rezeki itu datang. Imam Syafi'i. Imam Malik berkata, loh enggak, rezeki itu sudah Allah tetapkan di atas langit. Jadi kalaulah kemudian kita bersantai-santai saja, kita tidak melakukan apapun, loh pasti rezeki itu akan Allah berikan kepada kita. Loh keduanya berdebat, Bu. Antara murid dan juga guru berdebat. Sampai kemudian perdebatannya itu tidak menemukan satu titik. Imam Syafi'i pamit kepada gurunya, ya sudah wahai guru, saya tak pamit pulang. Di tengah perjalanan, Imam Syafi'i itu melihat ada orang yang sedang panen anggur. Kemudian Imam Syafi'i itu berkata kepada orang yang panen anggur, kepada pemilik kebun anggur, saya tak ikut kerja, tapi saya minta tolong, saya diupah. Upahnya saya itu adalah anggur. Lalu kemudian pemilik kebun anggur itu menyetujui. Lalu bekerjalah Imam Syafi'i kepada pemilik anggur itu, pemilik kebun anggur itu hari itu. Setelah selesai bekerja, Imam Syafi'i mendapatkan upah 1 kantong anggur. Lah, Imam Syafi'i kemudian tersenyum-senyum. Iki aku tak balik ke rumah Imam Malik sambil membawa anggur. Sambil tersenyum. Karena apa? Karena Imam Syafi'i merasa sudah bisa mengalahkan argumentasi gurunya. Kemudian sampailah Imam Syafi'i ke rumah, di dalam rumah Imam Malik. Duduk sambil kemudian menyajikan anggur yang baru dia dapatkan karena dia bekerja kepada pemilik lahan anggur itu. Dan Imam Syafi'i berkata, wahai guruku, ini anggur ini adalah bukti bahwasanya
rezeki yang Allah berikan itu juga harus melalui ikhtiar. Kenapa? Karena aku tidak mungkin mendapatkan anggur ini kalau aku tidak bekerja kepada pemilik kebun anggur itu sambil memakan buah anggur yang dia bawa sendiri. Imam Syafi'i. Imam Malik tersenyum. Kemudian memetik buah anggur itu, memakannya dan juga tersenyum sambil berkata, aku pun demikian. Tanpa aku bekerja pun, ternyata Allah sudah mencatatkan rezekiku. Aku akan memakan buah anggur hari ini. Tanpa bekerja, aku pun memakan buah anggur. Loh, keduanya sama-sama tertawa akhirnya. Tidak menyalahkan satu sama lain. Itulah yang kemudian harus kita contoh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ulama-ulama saja, itu kalau berbeda, mereka tetap menganggap perbedaan itu sebagai hal yang lumrah. Dengan catatan perbedaan itu bukan masuk dalam hal-hal pokok, tapi masuk dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah. Lalu mereka bersaudara. Kemudian kita mendapati bagaimana kemudian Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik yang juga berbeda pendapat. Ketika kemudian beliau berbeda pendapat pada masalah syarat sahnya nikah seorang wanita. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Seorang wanita yang menikah tanpa wali, nikahnya sah napa mboten? Nikahnya sah napa mboten? Nggak sah. Yang bilang nggak sah angkat tangan. Yang menganggap seorang wanita menikah tanpa wali itu tidak sah nikah, angkat tangan. Nah, menurut Syafi'i. Ibu-ibu, gimana pendapatnya? Seorang wanita nikah tanpa wali sah napa mboten? Mboten sah. Loh, Imam Hanafi itu mengatakan seorang wanita nikah tanpa wali itu sah nikahnya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Rasulullah itu berkata, seorang wanita itu diperbolehkan membelanjakan hartanya itu tanpa persetujuan walinya. Sebagaimana itu pula seorang wanita diperbolehkan untuk menikah tanpa wali, kata Imam Abu Hanifah. Angsal apa mboten, Bu? Seorang wanita menikah tanpa wali. Loh. Angsal mboten? Berarti angsal apa mboten? Berarti boleh. Imam Malik dan juga Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah ketika mengatakan la nikaha illa bi waliyha. Tidaklah seorang wanita itu nikah sahnya kecuali adanya wali. Lo antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu pergi ke Pakistan sana, yang notabene mereka bermadhab Hanafi, loh wanita-wanitanya itu nikah tanpa wali. Mereka menganggap sah karena penganut madhab Hanafi. Loh kalau Indonesia kita, itu kan penganut madhab Syafi'iyah dan juga Malikiyah yang paling banyak. Makanya kemudian diatur dalam undang-undang seperti itu. Tetapi apakah kemudian antara Imam Hanafi dan juga Imam Malik saling bermusuhan? Mensubhatkan satu dengan yang lainnya? Enggak. Bahkan ketika Imam Abu Hanifah itu mau ziarah ke Mekah dan juga Madinah, loh yang menjemputnya itu adalah Imam Malik langsung kok. Dan itu yang seharusnya kita contoh hari ini. Hanya berbeda 1-2 pendapat. Masalah gerakan sholat. Loh sampai memusuhi. Jangan-jangan dalilnya sama. Sekarang saya tak tanya lagi. Kalau setelah ruku, takbiratul ihram, setelah ruku, sholat setelah ruku, takbiratul ihram, itu tangannya sedekap napa lurus? Tangannya sedekap atau lurus? Ada yang bilang lurus. Dalilnya mana? Antum bilang lurus. Ayo. Sedekap napa lurus, Bu?
Ada yang bersedekap, ada yang lurus. Padahal dalilnya sama, Mas. Dalilnya sama, Bu. Dalilnya apa? Kembali ke semula. Setelah selesai ruku, maka kembalilah takbiratul ihram, kembalilah ke posisi awal. Loh, posisi awal itu ada dua pendapat. Ada yang berkata yang dimaksud dengan posisi awal itu adalah sebelum melaksanakan sholat. Makanya kemudian lurus. Ada yang memahami yang dimaksud dengan awal itu adalah sebelum melaksanakan ruku. Berarti sedekap. Loh, dalilnya sama. Tetapi ada dua pendapat. Apakah kemudian kita menyalahkan yang sedekap? Apakah kemudian kita menyalahkan yang lurus? Loh, enggak. Kalau kemudian lisan kita itu mudah untuk menyalahkan, mudah untuk memberikan justifikasi. Loh, di dalam kehidupan sunnah mana kita akan bersaudara, Pak? Di dalam kehidupan sunnah mana kita akan bersaudara, Bu? Padahal PR umat Islam itu besar menunggu di belakang. Saudara-saudara kita di Palestina sana, saudara-saudara kita di Syam sana, saudara-saudara kita di Rohingya sana. Loh, mereka mau keluar rumah aja takut kok. Mereka mau keluar rumah itu khawatir peluru tertembus dalam dada mereka. Mereka itu setiap hari berjuang di dalam hidupnya. Jangan-jangan hari ini, besok dia tidak bisa melihat matahari terbit lagi. Sedang menunggu bantuan kita. Lah kok kita kemudian di Indonesia ini kita hanya berdebat di masalah-masalah furu'iyah. Konsentrasi kita, tenaga kita, pikiran kita hanya membahas bagaimana kemudian kita berpecah belah. Padahal PR kita itu masih banyak. Apa kita nggak malu, Pak? Apa kita nggak malu, Bu? Kalau kemudian kita ketemu saudara-saudara kita di Rohingya sana, mau diletakkan di mana muka kita? Kalau kemudian kita ketemu saudara-saudara kita di Palestina sana, mau ditaruh di mana muka kita ini? Mereka sedang menunggu pertolongan kita, mereka sedang menunggu bantuan kita. Lah kok kita sedang disibukkan di masalah-masalah furu'iyah yang kemudian memecah belah satu sama lain. Menganggap beda majelis bukan saudara. Menganggap beda majelis beda madhab. Sampai-sampai kalau kemudian di tahun 90-an kita pernah mendapati sebuah anekdot yang sangat lucu sekali. Ketika kemudian ada salah satu wilayah satu desa ditanya, umat Islamnya di desa ini ada berapa persen? 80%. Yang 20% Muhammadiyah. Loh, kan pernah kita mendapati sebuah anekdot seperti itu. Itu mengartikan apa? Loh, berbeda mazhab, berbeda pendapat. Loh, bisa dianggap tidak saudara. Padahal tadi, separuh bagian dari sunnah itu adalah bagaimana mengkondisikan hati kita itu untuk saling bersaudara. Kalau kemudian ada orang-orang atau bahkan naudzubillah min dzalik diri kita sendiri, kita mendapati ada orang yang berbeda dengan kita, padahal dia beriman, kemudian kita menganggapnya tidak sebagai saudara kita, dipertanyakan itu ilmunya, nyambung ke Rasulullah atau tidak, nasab ilmunya itu sampai pada Rasulullah atau tidak. Karena Rasulullah itu adalah manusia yang paling mudah mempersaudarakan. Bahkan Rasulullah kalau mendapati umatnya itu terpecah belah, itu yang paling pertama kali marah, itu adalah Rasulullah. Kan pernah suatu ketika kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin itu hampir terpecah belah. Ketika ada salah seorang di antara keduanya itu bertengkar. Seorang laki-laki dari kaum Ansor itu bertengkar dengan seorang laki-laki dari kaum Muhajirin. Ditampar itu orang dari Muhajirinnya. Kemudian orang dari ditampar itu orang dari kaum Ansor itu. Salah seorang dari kaum Ansor ditampar. Kemudian orang dari Ansor itu enggak terima dan berkata, "Ya lil Ansor, wahai orang-orang Ansor, aku barusan ditampar oleh orang Muhajirin." Wadul. Lah orang Muhajirin yang menampar ini tahu laki-laki Ansor itu kemudian memanggil saudara-saudaranya, memanggil kaumnya,
Dia juga sama memanggil kaumnya. Ya lil muhajirin. Wahai orang-orang muhajirin. Rasulullah tahu, loh marahnya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah itu mendatangi dan berkata kepada di antara keduanya. Apa yang Rasulullah katakan? Mosok kamu tega sih menghidupkan panggilan-panggilan jahiliyah. Padahal aku masih ada di antara kalian semuanya. Rasulullah adalah orang yang paling marah ketika melihat kaumnya itu terpecah belah. Dan kita mendapati ya, kejayaan umat Islam itu didapatkan ketika kemudian kaum muhajirin dan juga ansor itu bersaudara. Sebelum Rasulullah itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga ansor, fase kehidupan umat muslim ketika itu adalah fase kesabaran. Begitu banyak cobaannya, berdarah-darah, begitu banyak siksaan dari para sahabat-sahabat yang dirasakan. Tapi setelah Rasulullah itu mempersaudarakan antara kaum ansor dan juga muhajirin, loh, fase-fase kemenangan, Pak. Fase-fase kemenangan, Bu, yang kemudian didapatkan. Perang Badar, menang atau kalah? Menang. Perang Uhud, menang atau kalah? Seri. Perang Ahzab, perang Khandaq, menang atau kalah? Menang. Bahkan kemudian kita mendapati wilayah-wilayah Persia dan juga Romawi itu sedikit demi sedikit bisa dikuasai oleh Islam. Itu semenjak Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga ansor. Begitu kuatnya persaudaraan. Sampai takbirnya saja itu membuat gentar pasukan-pasukan dari Persia. Makanya kemudian ketika kita membuka sejarah, ketika kita bicara masalah sejarah, saking takutnya itu orang Persia berperang dengan kaum muslimin, loh sampai kaki-kaki dari pasukan Persia itu dirantai kok. Supaya apa? Supaya tidak kabur ketika mendengar pekikan takbir dari kaum muslimin. Sampai segitunya. Dan kemudian kita mendapati dalam sebuah asar, di mana kemudian persaudaraan yang begitu kuatnya di antara kaum tabi'in, generasi tabi'in. Ketika mereka berperang, kemudian didapati beberapa orang itu terluka parah. Salah seorang di antara mereka berkata, meminta air kepada tabibnya, meminta air kepada perawatnya. Kemudian orang sahabat yang terluka parah itu baru membuka mulutnya, dia mendengar saudara di sebelahnya berkata hal serupa. Air. Apa yang dikatakan orang yang pertama? Askihi. Kamu berikan air itu kepada saudaraku. Lalu mau diberikan kepada saudara yang kedua. Yang kedua mendengar sebelahnya berkata, air. Menutup mulutnya, askihi. Kasihkan ke dia. Lalu baru mau dikasihkan kepada orang yang ketiga meninggal dunia. Kemudian mau dikasihkan kepada orang yang kedua meninggal dunia. Balik lagi ke orang yang pertama meninggal dunia. Persaudaraan didasarkan atas dasar cintanya kepada Allah. Ya, karena yang mempersaudarakan itu Allah. Yang mempersaudarakan kita itu bukan iblis. Yang mempersaudarakan kita itu bukan setan. Tapi yang mempersaudarakan kita itu adalah Allah. Maka antara orang-orang yang beriman satu dengan yang lainnya, pastikan hati kita, Pak. Pastikan hati kita, Bu, untuk mudah mencintai orang-orang yang beriman. Untuk mudah mencintai sesama orang Islam. Karena itu adalah bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah yang paling besar, salah satu yang paling besar adalah bagaimana mengkondisikan bapak, ibu, dan juga umat muslim lainnya itu saling bersaudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus sering-sering bicara masalah ukhuwah? Kenapa kita harus sering-sering bisa mengkondisikan hati kita untuk mudah bersaudara kepada orang-orang yang beriman? Karena yang ketiga adalah yadullahi ma'al jamaah.
tangannya Allah, pertolongan Allah itu akan turun ketika kita semua di dalam satu shaf, di dalam satu jamaah. Bahkan dikatakan para ulama, innal barokah ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan Allah itu akan turun ketika ana, antum, kita semua berjamaah. Kita semua saling bersaudara. Menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang sedikit itu. Tetapi kemudian kita merapatkan shaf, bergandengan tangan untuk menjemput fajar kemenangan Islam. Karena fajar kemenangan Islam itu tidak akan muncul kalau kita tidak bersaudara. Bumi Palestina itu tidak akan bisa dibebaskan oleh umat Islam kalau umat Islam itu tidak bersaudara. Saudara-saudara kita di Rohingya itu tidak akan bisa terbebaskan dari penindasan-penindasan yang ada di dalam rezim negaranya itu kalau kemudian kita tidak bersaudara, Bu. Makanya kemudian kita harus betul-betul bisa mengkondisikan hati kita, mengkondisikan jiwa kita untuk menjemput barokah dari Allah. Karena keberkahan dari Allah itu tidak akan pernah turun di dalam kehidupan sosial kita, di dalam kehidupan iman kita, kalau kita tidak mampu menyebut saudara meskipun dia berbeda dengan kita, padahal sama-sama beriman. Maka itulah pentingnya kenapa kita harus berbicara masalah persaudaraan. Makanya kalau ada sahabat-sahabat kita, jamaah-jamaah di majelis sana yang kemudian menganggap kita bukan saudaranya karena beda majelis taklimnya, beda majelis ilmunya. Loh, pelan-pelan kita dakwahi, Bu. Dengan cara yang baik, dengan lisan yang baik, dengan argumentasi yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Loh, kepada ahlul kitab saja, kalau kita berdebat itu harus menggunakan kata-kata yang baik, apalagi kepada saudara-saudara satu iman. Maka harus menggunakan kata-kata yang baik. Makanya kemudian pentingnya kita bertutur kata yang baik. Lain. Kan pernah disampaikan dalam sebuah kajian, kalau tidak salah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Haris Soeharto. Ketika itu yang dibahas adalah 4 golongan yang diharamkan masuk dalam api neraka, yang merasakan panasnya api neraka. 4 golongan yang diharamkan merasakan panasnya api neraka. Masih ingat, Bu? Masih ingat, Pak? Siapa saja? Kullu man hayyinin walayinin wa qaribin wa sahlin. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang memiliki sifat hayyin. Sifat hayyin itu apa? Tutur katanya lembut, hatinya mudah memaafkan, tidak mudah melaknat. Itu hayyin. Dan orang yang beriman kalau sudah memiliki sifat hayyin, haram bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam api neraka. Yang kedua, layinin. Mereka yang memiliki sifat lain, lembut hatinya, Bu. Lain itu lembut. Lain itu lunak, lembut. Ketika memandang sesuatu itu dipandang dengan kacamata yang lembut. Ketika mendapati ada saudara, orang yang sama orang yang beriman salah, kemudian menyikapinya dengan lembut. Itu lain. Dan kita mendapati Rasulullah itu adalah manusia yang paling hayyin dan juga manusia yang paling lain. Bahkan terhadap pendosa, Rasulullah itu adalah orang yang paling lembut. Kan kita pernah mendapati di dalam sebuah hadis, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Punya kitab Riyadhus Shalihin, Bu. Kalau punya, ya sesekali dibuka. Kalau masih ada plastiknya, ya mulai disobek plastiknya, dibuka. Debunya mulai dibersihkan.
Dalam salah sebuah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah itu pernah mendapati ada orang yang mau masuk Islam, orang kafir Quraisy mau masuk Islam, itu datang kepada Rasulullah dan berkata, "Aku ingin masuk Islam wahai Muhammad, tapi dengan satu syarat." Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika aku masuk Islam, aku diperbolehkan untuk berzina. Loh, zina, Bu, zina, Pak. Sebuah dosa besar di hadapan Allah. Tapi apakah kemudian Rasulullah mencaci maki orang itu? Apakah Rasulullah kemudian memaki-maki orang itu? Enggak. Rasulullah memerintahkan, ta'al, sini, duduk. Sekarang aku tanya, kamu punya anak perempuan? Punya, wahai Muhammad. Kamu punya saudari perempuan? Punya, wahai Muhammad. Kamu punya ibu? Punya, wahai Muhammad. Sekarang aku tanya, kalau misalkan anakmu atau saudaramu dizinai oleh orang lain, apa yang kamu lakukan? Loh, saya akan marah. Saya akan ambil pedang, akan saya tebas leher orang itu. Lalu Rasulullah berkata, begitu juga orang yang memiliki anak perempuan, yang memiliki saudari perempuan, kemudian anaknya, saudaranya kamu zinai. Lalu kemudian laki-laki ini bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian berkata, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai sebelum aku masuk Islam kecuali adalah zina. Dan tidak ada sesuatu yang paling aku benci setelah aku masuk Islam kecuali adalah zina. Loh, Rasulullah kepada orang pendosa itu begitu lembutnya. Bahkan di dalam asar yang lain kita mendapati ketika Rasulullah selesai melaksanakan sholat kemudian berjalan keluar masjid bersama dengan Umar bin Khattab, Rasulullah dan Umar mendapati ada Arab Badui yang sedang kencing di dalam Masjid Nabawi, Bu. Loh, kencing. Orang Arab Badui kencing di Masjid Nabawi. Umar yang tahu itu, walah marahnya bukan main. Langsung mau berlari mendatangi Arab Badui itu. Tapi Rasulullah apa yang dikatakan Rasulullah? Sudah, sabar. Sabar. Ditarik itu Umar bin Khattab. Sabar, sudah. Tenang. Biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Kalau engkau mendatangi dia selagi dia kencing, engkau marahi dia, loh kencingnya itu akan kemana-mana. Sudah. Biar dia menyelesaikan kencingnya dulu. Loh, Rasulullah, Bu, ada orang kencing di masjid. Rasulullah kita mendapati Rasulullah begitu lembut. Sudah, Umar, biarkan dia itu menyelesaikan kencingnya dulu. Baru setelah itu kemudian kita datangi, kita kasih tahu. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan Arab Badui itu tidak tahu ilmunya. Belum sampai ilmunya. Makanya, Bu, Pak, kadangkala kita mendapati saudara-saudara kita yang jauh dari masjid, yang jauh dari majelis ilmu, bukan karena mereka ingin menjauh, tapi jangan-jangan mereka jauh dari majelis ilmu, mereka jauh dari masjid, itu karena mudahnya lisan orang-orang yang ada di dalam masjid itu menyakiti hatinya. Sehingga mereka malas untuk mendekat ke masjid, mendekat ke majelis ilmu. Wong salah sidik di kafir-kafir kayak. Lu salah sidik di bid'ah-bid'ah ke. Lu salah sidik di subhat-subhat ke. Kan kita juga pernah mendapati sebuah kasus yang menarik di luar negeri sana. Ada seorang laki-laki yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, kemudian dia rajin sekali mengikuti kajian-kajian ilmu. Suatu ketika, dia lupa tidak melaksanakan sholat subuh. Lupa tidak melaksanakan sholat subuh. Lalu kemudian dalam majelis ilmu itu dia bertanya kepada ustadznya. Apa yang dikatakan ustadznya? Loh, kamu berdosa. Kamu sudah tahu hukumnya tapi kamu berdosa. Kamu melakukan itu, kamu berdosa. Dosa besar bagi kamu. Apa yang dia lakukan? Laki-laki itu sakit hati. Setelah laki-laki itu merasakan sakit hati, malam harinya dia pergi ke diskotik. Kemudian tidak sengaja di dalam diskotik itu ketika dia memesan minuman, tidak sengaja minuman tersenggol tangannya, tumpah, gelasnya pecah.
Loh, laki-laki ini ketakutan. Loh, jangan-jangan aku juga akan dimarahin. Wong di majelis ilmu saja aku salah, aku dimaki-maki. Dia sudah ketakutan. Tetapi apa yang dilakukan bartendernya, waitressnya? Dia memungut pecahan-pecahan gelas kaca, pecahan-pecahan gelasnya, kemudian dia berkata kepada laki-laki ini, sudah nggak apa-apa, biar saya yang membersihkan pecahan-pecahannya. Adapun minuman yang tumpah itu akan saya ganti, kamu tidak usah membayarnya. Laki-laki ini batin. Saya di dalam lingkungan orang-orang yang beriman, lingkungan orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang soleh, melakukan satu kesalahan, saya dimaki-maki. Tetapi di lingkungan orang-orang yang seperti ini, saya melakukan kesalahan, tetapi justru saya mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Besoknya, dia tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di dalam majelis ilmu. Setiap hari kemudian dia pergi ke diskotik. Ada yang seperti itu? Ada. Loh, jangan-jangan kalau kita kemudian melihat hari ini, pemuda-pemuda kita malas datang ke masjid. Malas datang ke dalam majelis ilmu. Jangan-jangan masa kecilnya pernah mendapatkan trauma ketika mereka guyon di masjid, dimaki-maki oleh orang yang sedang sholat berjamaah. Selesai sholat, anak-anaknya dimarah-marahin, dimaki-maki, menimbulkan trauma. Sampai kemudian di dalam otaknya, dalam pikirannya, walah masjid ki isine wong-wong kaku. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Loh, jenengan kok tahu, Mas? Saya pernah mengalami. Zaman cilik gaweane pelayon, podo sholat jamaah zaman cilik pelayon, selesai sholat dimaki-maki. Pernah saya merasakan. Loh, sampai sekarang saya ingat orang yang marahin saya kok. Sampai sekarang saya ingat orang yang maki-maki saya, Bu. Kalau saya, alhamdulillahnya, saya tinggal di dalam keluarga yang, alhamdulillah, bapak ibu saya itu selalu nyeneng-nyeneng saya untuk pergi ke masjid. Tapi saya betul-betul ingat, sampai sekarang orang yang memaki-maki saya. Ketika saya guyon di masjid. Coba bayangkan, anak-anak kita hidup di lingkungan Islam yang biasa-biasa saja keluarganya. Bukan Islam yang taat. Islam yang biasa-biasa saja. Loh, datang ke masjid, dimaki-maki. Loh, sampai gede dia akan pergi untuk menjauhi masjid. Disinilah pentingnya kemudian kita bertutur kata yang baik. Karena tutur kata yang baik itu yang akan menjadikan kita bersaudara. Tutur kata yang sopan, itu yang akan menjadikan kita bersaudara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa ternyata sudah jam 9.15. Apalah daya, meskipun materi masih belum, karena sesungguhnya yang keempat adalah kenapa kita harus bersaudara. Karena yang keempat, makhluk yang paling senang ketika umat Islam itu terpecah belah, itu adalah iblis. Maka sesungguhnya ketika kita bersaudara, kita sama saja sedang membuat jengkel iblis. Artinya kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Kepada Bapak Ibu semuanya, saya memohon maaf apabila tutur kata apa yang saya sampaikan itu banyak sekali yang salah. Tetapi kita berhusnudzon. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu menjadikan kita semakin mempererat hubungan persaudaraan kita sesama orang-orang yang beriman. Astagfirullahaladzim. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.